Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pendidikan Mandalika, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Prodi Teknologi Pendidikan. Kami akan mempersembahkan video pembelajaran kami dengan tema tingkat kesukaran soal. Kita belajar evaluasi soal. Besok kami soalnya dengan kalian lagi ngapain? Kita lagi diskusi evaluasi pendidikan nih. Materi apa? Materinya tentang uji tingkat kesukaran soal. Kita lagi pusing nih gimana cara menyelesaikannya. Ada solusinya nggak? Ini solusi coba kalian tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfa Mirojiah sebagai pemateri pertama dari kelompok 6. Konsep teori tes klasik tingkat kesukaran. Teori tes klasik adalah teori dasar pengukuran kemampuan mental dengan menggambarkan hubungan skor teramanati pada tes dan skor sebenarnya yang tidak teramanati. Dalam teori tes klasik, skor teks dipandang terdiri dari dua komponen, skor sebenarnya dan skor kesalahan dalam pengukuran. Skor sebenarnya adalah skor yang diperoleh apabila tidak terdapat kesalahan dalam pengukuran, sedangkan kesalahan pengukuran menunjukkan perbedaan antara skor sebenarnya dan skor amatan. Teori tes klasik didukung dengan beberapa prinsip penting. Prinsip utama teori tes klasik adalah bahwa skor yang diperoleh seorang pada ujian yang diberikan, yang dilambangkan dengan X dapat dikomposisi ke dalam skor sebenarnya T, dan kesalahan E dinyatakan dengan X sama dengan T plus E. Tingkat kesukaran butir merujuk pada proporsi peserta tes menjawab benar dibanding dengan jumlah benar keseluruhan. Dengan demikian, indeks kesukaran butir dihitung dengan membagi banyak peserta ujian yang menjawab. Peserta ujian yang menjawab item dengan benar dengan jumlah total peserta ujian yang menjawab. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Ersa Sabila. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pengertian tingkat kesukaran soal. Tingkat kesukaran soal adalah suatu butir soal apakah dipandang sukar, sedang, atau mudah dalam mengerjakannya. Menentukan taraf kesukaran digunakan rumus sebagai berikut, di mana P sama dengan B per JS, di mana P sama dengan indeks kesukaran dan B adalah banyak siswa yang mengerjakan soal dengan benar, dan JS adalah jumlah seluruh siswa peserta tes. Dengan interpretasi tingkat kesukaran sebagaimana terdapat dalam tabel berikut, di mana tingkat kesukaran sama dengan interpretasi atau penafsiran tingkat kesukaran, di mana tingkat kesukaran di bawah 0,30 dipandang sukar, dan di mana tingkat kesukaran di atas 0,30 dan di bawah 0,70 dipandang sedang, dan di mana tingkat kesukaran di atas 0,70 dipandang mudah. Analisis tingkat kesukaran soal pilihan ganda. Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut indeks kesukaran atau difficulty index. Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai 1,00. Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran soal, sehingga soal dengan indeks 0,00 menunjukkan bahwa soal itu terlalu sukar. Sebaliknya, indeks 1,0 menunjukkan bahwa soalnya terlalu mudah. Dalam evaluasi, indeks kesukaran ini diberi simbol P, singkatan dari proporsa. Ada dua rumus yang dikemukakan oleh ahli. Yang pertama itu P sama dengan NP per N, di mana P dinyatakan sebagai proporsi
proposa atau indeks kesukaran item. NP dinyatakan sebagai banyaknya tes T yang dapat menjawab dengan benar terhadap butir item, sedangkan N dinyatakan sebagai jumlah tes T yang mengikuti tes hasil belajar. Rumus yang kedua, P sama dengan B per JS, di mana P dinyatakan sebagai indeks kesukaran, B dinyatakan sebagai banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar, sedangkan JS dinyatakan sebagai jumlah seluruh siswa peserta tes. Sedangkan kriteria yang digunakan adalah makin kecil indeks yang diperoleh, makin sulit soal tersebut. Sebaliknya, makin besar indeks yang diperoleh, makin mudah soal tersebut. Kriteria indeks kesulitan soal ditafsir oleh Robert L. Thorndike dan Elizabeth Hagen adalah kurang dari 0,25 disebut terlalu sukar, 0,25 sampai 0,75 disebut cukup atau sedang, lebih dari 0,75 disebut terlalu mudah. Sedangkan menurut Whittington dalam bukunya Psychological Education, kurang dari 0,30 disebut terlalu sukar, 0,30 sampai 0,70 disebut cukup atau sedang, lebih dari 0,70 disebut terlalu mudah. Contoh analisis kesukaran soal. Ada 5 siswa yang mengikuti suatu ujian yang terdiri dari 5 soal. Dari 5 siswa tersebut, terdapat 3 orang yang dapat menjawab soal nomor 1 dengan benar. Maka indeks kesukarannya adalah menggunakan rumus P sama dengan B per JS, di mana P dinyatakan sebagai indeks kesukaran, B dinyatakan sebagai banyaknya siswa yang menjawab butir soal dengan benar, dan JS adalah jumlah seluruh siswa peserta tes. Maka kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut, atau dapat ditafsirkan bahwa soal nomor 1 mempunyai taraf kesukaran 0,6 yang masuk dalam kriteria sedang. Soal nomor 3 adalah soal dengan taraf kesukaran 0,4 masuk dalam kriteria sedang. Soal nomor 4 adalah soal dengan taraf kesukaran 0,2 masuk dalam kriteria sukar. Soal nomor 5 adalah soal dengan taraf kesukaran 0,8 masuk dalam kriteria sedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juang Hadadi, saya dari kelompok 6 akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Saya akan menjelaskan tentang analisis tingkat kesukaran soal tes uraian IC. Pada soal uraian atau IC yang mana indeks tingkat kesukaran ini umumnya dinyatakan dalam proporsi besar kisaran 0,00 sampai 1,00. Yang mana jika semakin besar indeks tingkat kesukaran yang diperoleh, maka semakin mudah soal itu. Karena fungsi kesukaran soal biasanya dikaitkan dengan tujuan tes, misalnya keperluan ujian semester digunakan butiran soal. Kesukaran tinggi dan untuk keperluan diagnostik biasanya digunakan butiran soal yang memiliki tingkat kesukaran yang rendah. Dan selanjutnya, dan untuk mengetahui tingkat kesukaran soal, bentuk yang digunakan rumus berikut. Jumlah banyak peserta tes pada butir soal tertentu dibagi banyak siswa yang mengikuti tes. Hasil perhitungan dan menggunakan rumus di atas menggambarkan tingkat kesukaran soal. Klasifikasi tingkat kesukaran soal dapat dicontohkan seperti berikut. Dari 0,00 sampai 0,30 soal tergolong sukar, 0,31 sampai 0,70 soal tergolong sedang, 0,70 sampai 1,00 soal tergolong mudah. Tingkat kesukaran butiran soal dapat mempengaruhi bentuk distribusi soal tes. Untuk tes yang sangat sukar, distribusinya berbentuk square, sedangkan tes yang mudah distribusinya berbentuk nasihat square. Tingkat kesukaran butiran soal memiliki dua kegunaan, yaitu bagian guru sebagai pengenalan konsep terhadap pembelajaran ulang dan memberi masukan kepada siswa tentang hasil belajar mereka, memperoleh informasi tentang penekanan kurikulum atau mencurigai terhadap butiran soal yang biasa.
bagi penguji dan pengajar, yaitu sebagai pengenalan konsep yang diperlakukan untuk diajarkan ulang, tanda-tanda terhadap kelebihan dan kelemahan kurikulum sekolah, memberi masukan kepada siswa, tanda-tanda kemungkinan ada soal yang biasa merakit tes yang memiliki ketetapan data soal. Dalam kaitan dengan hasil analisis item dari segi kesukaran, tindak lanjut yang dilakukan adalah untuk butiran-butiran item hasil analisis termasuk kategori baik dalam arti derajat, kesukaran cukup atau sedang, sebaiknya cepat dicatat dalam bank soal dan dapat dikeluarkan dari dalam tes berikutnya. 2. Untuk butiran-butiran item tersebut kategori terlalu sukar. 3. Untuk butiran-butiran item yang termasuk kategori terlalu mudah juga ada kemungkinan. Tindak lanjutnya yaitu butir item tersebut dibuang atau di drop dan tidak dikeluarkan lagi pada tes-tes berikutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilman Mahdi. Di sini saya akan menjelaskan dalam kaitannya dengan hasil analisis item dari segi kesukarannya. Tindak lanjut yang dilakukan adalah 1. Untuk butir-butir item hasil analisis termasuk kategori baik dalam arti derajat kesukarannya cukup atau sedang, sebaiknya cepat dicatat dalam bank soal dan dapat dikeluarkan lagi pada tes-tes berikutnya. 2. Untuk butir-butir item yang termasuk kategori terlalu sukar, ada 3 kemungkinan tindak lanjut, yaitu dibuang atau di drop dan tidak akan dikeluarkan lagi pada tes berikutnya. Yang ketiga, untuk butir-butir item yang termasuk kategori terlalu mudah, juga ada kemungkinan tindak lanjutnya, yaitu butir item tersebut dibuang atau di drop dan tidak dikeluarkan lagi pada tes berikutnya. Diteliti dan dilacak kenapa item soal sangat mudah sehingga semua TST dapat menjawab soal dengan benar. Pengertian distraktor. Fungsi distraktor adalah kemampuan suatu opsi pengecoh dalam mengecohkan TST agar TST tertarik untuk memilihnya. Fungsinya adalah mengecohkan mereka yang kurang mampu untuk dapat dibedakan dengan yang mampu. Sebuah distraktor atau pengecoh dapat dikatakan berfungsi dengan baik apabila distraktor tersebut mempunyai daya tarik yang besar bagi pengikut-pengikut tes yang kurang memahami konsep atau kurang menguasai bahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Anwar dari kelompok 6 Evaluasi Pendidikan Prodi Teknologi Pendidikan. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya Ilman Mahdi, yaitu tidak lanjut hasil analisis. Analisis dengan teori teks klasik juga digunakan untuk menentukan keberfungsian diktor pada butir soal pilihan ganda. Impar dan Fleck 1997, Magno 2009, 2. Parameter tersebut merupakan informasi sangat penting untuk memahami kualitas tes yang dikembangkan. Setelah dilakukan kajian terhadap butir-butir soal yang telah diuji cobakan, terutama butir-butir yang termaksud kategori sukar dan butir-butir yang memiliki daya beda negatif, diperoleh temuan untuk pembaikan. Beberapa butir soal termasuk kategori sulit. Dimungkinkan ada beberapa penyebab, antara lain peserta tes tidak menguasai dengan baik konsep atau materi yang dipertanyakan pada soal. Yang kedua, rumus soal sulit dipahami atau multi tafsir sehingga peserta tes salah memahami soal. Yang ketiga, karena keduanya, untuk itu diperlukan kajian sesama masing-masing butir soal sebagai bagian dan langkah perbaikan terhadap butir soal. Contoh soal nomor 1. Contoh soal nomor 1. Salah satu kesulitan yang dihadapi siswa dalam menyelesaikan soal konseptual
adalah membentuk model matematika dari masalah konseptual. Kesulitan tersebut merupakan salah satu masalah yang berkaitan dengan kemampuan. 1. Penalaran. B. Berpikir kritis. C. Pemahaman konsep. D. Pemecahan masalah. Butir soal nomor 1 sulit dimungkinkan karena banyak peserta tes kurang memahami yang dimaksud dengan penalaran, berpikir kritis, pemahaman konsep, dan pemecahan masalah. Hal ini menyebabkan peserta tes salah ketika ditanya kaitan pembentukan model dari masalah konseptual dengan keempat hal tersebut. Keempat hal tersebut sebenarnya merupakan aspek penting pembelajaran matematika, sehingga guru seharusnya mengerti dengan baik. Ini contoh butir soal nomor 2. Seorang guru mengajar materi matriks menggunakan model pembelajaran discovery learning. Peserta didik berdiskusi bersama kelompoknya untuk menyelesaikan masalah yang diberikan pada lembar kerja dengan memanfaatkan berbagai informasi yang telah diperoleh. Dalam model pembelajaran discovery learning, kegiatan tersebut termasuk pada tahap identifikasi masalah, pengolahan data, pengumpulan data, menarik kesimpulan. Butir soal nomor 2 termasuk kategori sulit dimungkinkan karena banyak guru matematika kurang memahami dengan baik yang dimaksud dengan model pembelajaran, sehingga ketika diberikan suatu instruksi sebagai aktivitas pembelajaran menurut model pembelajaran tersebut, guru kesulitan menentukan termaksud pada tahap mana aktivitas tersebut dalam model. Oh gitu. Terima kasih ya atas solusi yang kalian berikan. Dan kita juga sudah mulai paham tentang materi tingkat kesukaran soal. Sekian dari kami kelompok 6, kami pamit undur diri. Apabila kejauhan kami balik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, but that's so far from the truth. I know there's pain in your heart, and you're covered in scars. Wish you could see what I do, 'cause baby, everything you are is everything I need. You're everything to me, baby, every single part. Or no, the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, but that's so far from the truth. I know there's pain in your heart, and you're covered in scars. Wish you could